Oke, kita akan menghitung nilai dari perbandingan sudut trigonometri ya. Kemarin kita sudah Ibu sampaikan kalian, semoga kalian hafalkan sin 0 derajat itu adalah 0. Sin 30 berapa Alika? 1/2. Iya, betul. Sin 45? 1/2 / 2. Oke, sin 60? 1/2 / 3. Sin 90? 1. Oke, Orchid. Cos 0? 1 Bu. 1. Cos 30? 1/2 / 3. Cos 45? 1/2 / 2. Cos 60? 1/2. Cos 90? 0. Oke. Najla, tan 0? 0. Tan 30? 1/3/3. Oke. Tangan 45? 1. Tangan 60? Akar 3. Tangan 90? Tidak ada. Oke. Nah, bagaimana kalau nanti yang ditanyakan adalah nilai dari sudut yang tidak ada di dalam tabel ini? Contohnya seperti yang sudah Ibu tuliskan di sini, ada 300 derajat, 510 derajat. Nah, kalau misalkan yang ditanya nilai sudut yang tidak ada di dalam sudut istimewa, kita menggunakan konsep sudut berelasi ya. Misalkan sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 daerah seperti ini. Kalau kalian ingat dulu waktu SD pernah pakai busur derajat, kan ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. 0 derajatnya mulai dari sisi sebelah kanan, di sini, di sumbu X sebelah kanan, 0 derajat. Kemudian berputar berlawanan dengan arah jarum jam, seperempat putaran lingkaran berarti berapa derajat? Seperempat putaran. Ya, 90 derajat. Kemudian bergerak lagi sampai sini, jadi setengah putaran. Jadi berapa derajat? 180. 180 derajat. Bergerak lagi ke sini, berapa derajat? 270. Ya, 270. Balik lagi, kembali ke titik asal, jadi berapa derajat? 300? 360. derajat. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan untuk menghitung sudut berelasi. Tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwa anggap ini sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 daerah. Ya. Tadi kita mulai menghitungnya dari sini 0 derajat sampai 90 derajat. Daerah ini dinamakan kuadran 1. 90 derajat sampai 180 derajat kita namakan kuadran 2. Dari 180 sampai 270 ini adalah kuadran 3. Dari 270 sampai 360 ini adalah kuadran 4. Ya. Nah, di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Mau sin, mau cos, tangen, sekan, kosekan, kotangen semua positif. Di kuadran 2 yang positif nanti hanya sin dan lawannya sin, yaitu kosek. Di kuadran 3 yang positif itu adalah tangen dan kotangen. Di kuadran 4 yang positif itu cos dan lawannya yaitu sekan. Berarti selain yang ditulis di sini dia bernilai negatif. Gitu ya. Oke, silakan kalian screenshot dulu, nanti pindahin ke buku catatan. Nah, untuk menghitung sudut yang lain ya selain dari sudut istimewa akan lebih mudah kalau kalian menggunakan patokan 180 derajat sama 0 derajat 360 derajat. Kalau misalkan nanti sudutnya ada di kuadran 2, berarti kan dia lebih kecil dari 180 derajat ya. Kuadran 3 dia lebih besar dari 180 derajat, kuadran 4 dia lebih kecil dari 360 derajat. Kita coba langsung bahas ke contoh nomor 1. Di sini yang ditanyakan adalah tangen 300 derajat.
300 derajat ada di kuadran berapa? Empat ya, Bu. Di kuadran? 4. Kuadran 4 ya, betul Raihan. 300 derajat posisinya ada di sini, ada di kuadran 4. Nah, di sini fungsinya adalah tangan. Tangan di kuadran 4 positif negatif. Ya, tangan di kuadran 4 positif atau negatif? Negatif. Oke, tangan di kuadran 4 bernilai negatif. Maka tangan 300 derajat itu sama dengan negatifnya kita tulis dulu karena tangan 300 adanya di kuadran 4 dan tangan di kuadran 4 itu negatif, kita tulis negatif, kemudian tangan karena kita pakai patokannya ini 360 derajat dikurang berapa supaya hasilnya 300. 60. Oke, dikurang 60. Sama dengan, kenapa kita tulis seperti ini? 360 dikurang 60, karena untuk menggantikan si 300 ya. 360 dikurang 60 kan 300. Nah, yang kita ambil nanti adalah si 60-nya. Jadi, tangan 300 itu sama dengan negatif tan 60. Gitu. Tangan 60 berapa? Akar 3. Akar 3. Jadi tangan 300 itu sama dengan min akar 3. Gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, Paham, next Bu. kita coba ya. Tadi nomor 1. Ibu mau loncat nih ke nomor 5. 210 derajat kuadran berapa? Ayo. 3. Di kuadran 3. Di kuadran 3, sin itu positif atau negatif? Negatif. Negatif, betul. Nabila. Oke, sama seperti tadi, negatifnya kita tulis dulu, sin. Nah, karena dia di kuadran 3, berarti, Ibu naikin dulu ke atas ya. Karena dia ada di kuadran 3 di sini, berarti kan dia lebih besar dari 180. Tadi kan Ibu bilang pakai patokannya 180 atau 360. Kalau dia ada di kuadran 2 atau 3, kita pakai patokannya 180. Kalau di kuadran 4, kita pakai patokan 360 ya. Di kuadran 3 berarti patokannya 180 ya. Kita tulis dulu 180-nya. Berarti harus ditambah. 180 ditambah berapa supaya hasilnya 210? 30. Oke, ditambah 30 betul Raihan. Ya. Berarti sin 210 itu sama dengan min sin 30. Sin 30 berapa sih? 1/2. Oke, setengah atau 1/2. Berarti sin 210 itu sama dengan min 1/2. Bisa? Bu, maaf Bu, telat Bu saya Bu. Baru bangun ya Zidan? Enggak Bu, baru kelar mandi Bu. Tumben mandi. Iya Bu. Hujan. Oke, paham? Untuk yang contoh kedua? Paham, Bu. Oke, Ibu mau loncat lagi ke nomor 4 dulu. Nah, di nomor 4, di sini ada 2/3 pi. Masih ingat nggak kemarin tuh 2 minggu yang lalu Ibu bilang bahwa untuk penulisan ukuran besaran sudut itu bisa menggunakan ukuran derajat, bisa juga menggunakan ukuran pi radian. Nah, contohnya seperti nomor 4 ini, dia pakai ukuran pi. 2/3 pi itu berarti berapa derajat? Ada yang masih ingat nggak? Pi itu sama dengan berapa derajat? Ya, minggu lalu udah Ibu sampaikan. Itu sama dengan berapa derajat? Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat nih. Pi itu sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi pi-nya kita ganti 180. 180 dibagi 3 hasilnya berapa? 60. 60 kali 2. 6. 120.
120. Berarti sin 2/3 pi itu sama dengan sin 120 derajat. Ya. 120 derajat di kuadran berapa? Dua. Ada di kuadran 2, betul Raihan. Di kuadran 2. Sin di kuadran 2, positif atau negatif? Positif. Positif ya. Karena positif berarti di depannya nggak usah kita tulis, berarti langsung sin. Karena dia di kuadran 2, kita pakai patokan 180 derajat dikurang ya, karena kan dia lebih kecil. 180 dikurang berapa supaya hasilnya 120? 60. Ya, betul, 60 derajat. Berarti sin 2/3 pi atau sin 120 itu sama dengan sin 60. Berapa sih sin 60? Setengah akar 3. Akar 3, betul sekali. Destin. Ya. Sudah semakin paham? Paham, Bu? Oke, kita coba next level ya. Ke nomor 3 nih. Nomor 3 sekarang 450 derajat. Tadi yang terbesarnya berapa derajat sih? Satu lingkaran penuh berapa derajat? 360. 360. Nah, sekarang berarti kan dia lebih dari satu putaran, ya kan? Kita hitung dulu 450 dikurang 360 karena kan satu lingkaran itu satu putaran 360 derajat. Ya, kita kurang 0 dikurang 0, 15 dikurang 6, 9. Ya. Berarti sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa sih? 1. 1. 1. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ukurannya lebih dari 360 derajat, kalian hitung aja putarannya, ya kan? Kayak tadi 450, berarti kan dia satu putaran penuh tambah 1/4 putaran, yaitu sin 90. Sin 90 itu adalah 1, gitu. Bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke, satu soal lagi, nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada sudutnya bernilai negatif. Ya, Ibu tambahkan rumus lagi. Kalau sin dari sudut negatif itu hasilnya min sin alfa. Ya, min dari sin sudutnya. Jadi minnya pindah ke depan. Kalau cos dari sudut negatif hasilnya itu adalah cos alfa. Kalau tan dari sudut negatif itu sama dengan min tan alfa. Jadi sin sama tan dari sudut negatif, negatifnya jadi pindah ke depan fungsinya. Tapi kalau cos dari sudut negatif, hasilnya itu adalah cos alfa. Jadi cosnya menjadi positif gitu ya. Contohnya seperti di nomor 2. Cos min 45 itu setara dengan cos 45. Gitu ya. Nah, ini kan ada min sin min 510. Min yang ada di sini pindah ke depan. Jadi min kemudian min sin 510, maaf, 510. Nah, min ketemu min ini jadi apa? Plus. Oke, betul. Jadi plus ya. Jadi cos 45 ditambah sin 510 derajat. Cos 45 berapa sih? Cos 45? Setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 ditambah sin 510. Nah, 510 itu berapa? Sama kayak tadi. Kan dia lebih dari satu putaran. Kita hitung 510 dikurang 360. 0, pinjem 1, 11. 11 dikurang 6, 5. 4 kurang 3, 1. Sama dengan sin 150. Nah, sin 150 kita menggunakan sudut berelasi lagi. Ya, sama dengan setengah akar 2 ditambah 150 derajat di kuadran berapa? 2. Ada di 2. kuadran 2. Sin di kuadran 2 positif negatif? Positif. Positif. Berarti dia tetap positif ya.
Sin karena dia di kuadran 2 berarti 180 dikurang berapa supaya hasilnya 150? 30. Kurang 30. Sama dengan setengah akar 2 ditambah sin 30. Sin 30 berapa sih? Setengah. Oke, berarti hasilnya adalah setengah akar 2 ditambah setengah. Atau bisa juga ditulis jadi karena sama-sama punya setengah, setengahnya kita keluarin, setengah akar 2 dibagi setengah hasilnya akar 2, setengah dibagi setengah hasilnya 1. Oke ya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Paham? Paham, Bu. Ditanyakan? Ini silahkan di screenshot dulu. Udah selesai di screenshotnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Naila Faliza belum masuk ya. Terus Rialdi Adrian. Rialdi Adrian. Rialdi jangan tidur. Berarti yang ada Sinta sama Naila Faliza. Ahmad Zakaria? Belum ada juga ya? Oke, baik. Jadi, setelah ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal. Ada 10 soal di Quizizz ya. Nanti Ibu buka setelah Zoom ini selesai, kalian kerjakan. Nanti coba kalian tulis caranya di buku masing-masing, nanti langsung kirimkan ke WhatsApp Ibu, nggak usah ke email. Ya. Waktu pengerjaannya hanya 30 menit, jadi satu soal itu kurang lebih 2 menit. Ya. Waktunya sampai jam 10. Untuk yang susulan, Ibu ulangi lagi. Untuk yang susulan nanti akan Ibu PC ketentuannya. Kemudian untuk yang remedial nanti Ibu sampaikan di grup ya, remedialnya besok siang setelah kalian PJJ. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri Zoom-nya? Nggak ada? Oh ya, untuk